Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Ikna. Di video kali ini gue akan share 5 cara untuk bisa menjumlahkan data di Excel. Jadi buat kalian yang mungkin udah sering pakai, mungkin ini video yang mungkin terdengar cukup basic, cukup mendasar, tapi siapa tahu kalian juga tetap dapat manfaatnya. Dan buat kalian yang memang lagi belajar Excel, gue yakin video ini akan sangat membantu buat kalian. Oke, jadi seperti biasa, file latihan udah gue upload di deskripsi dari video ini. Jadi buat kalian yang mau download, ya mau latihan gitu ya, silahkan download. Kemudian kalian bisa nontonin video gue sambil praktek juga gitu. By the way, gue juga punya akun Instagram, jadi kalau kalian belum follow, silahkan follow Instagram gue di @ignatiusrian. Di situ gue banyak share informasi tentang Excel. Kemudian kadang-kadang gue juga balesin DM kalian. Gue juga share informasi mengenai kelas Excel gue di situ. Dan juga kadang-kadang gue ngomongin hal-hal yang lain seperti karir ataupun finance. Jadi follow gue di Instagram @ignatiusrian. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke pembahasan dari videonya. Nah, di sini gue punya contoh data yang simple banget ya. Misalkan di sini ada nama sales ya, di paling kiri ada nama sales seperti itu. Kemudian kita punya penjualannya di setiap hari. Ini mungkin penjualan per pieces atau per buah gitu ya. Oke. Nah, jadi kemudian gimana sih caranya kalau misalkan kalian ingin menjumlahkan? Contohnya nih, misalkan kalian ingin menjumlahkan total per sales di 7 hari tersebut gitu ya. Berapa sih total penjualan dia? Nah, cara yang pertama, ini cara yang sangat manual, tapi butuh kalian kuasai juga kalau misalkan kalian lagi belajar Excel, yaitu dengan menggunakan tanda tambah. Jadi kan sebelum kita mulai, kalian mesti tahu dulu, setiap kali kalian ingin melakukan penjumlahan data ataupun pengurangan, menggunakan rumus dan lain-lain, Excel meminta kalian untuk menekan tanda sama dengan. Nah, jadi kalian harus ketik dulu tanda sama dengan. Nah, itu artinya kalian ngasih tahu Excel kalau kalian pengen menambahkan rumus gitu ya, atau mengetik rumus seperti itu. Nah, kemudian kalian tinggal klik aja data-data atau pilih data-datanya mana aja yang mau ditambahin. Misalkan contoh kita mau menambahkan penjualannya Eva Putri ya, berarti kan kita ingin menambahkan B2, C2, D2 dan seterusnya. Nah, cara yang pertama, cara yang paling manual adalah kalian bisa ketik gitu ya, kayak B2 plus C2 plus D2 plus, atau setelah ditekan tanda plus, kalian juga bisa klik sel mana yang ingin kalian jumlahkan. Nah, seperti ini, tanda plus lagi F2, tanda plus lagi G2, tanda plus lagi H2, gitu. Ini kalau di enter, nah ini muncul ya. Ini adalah penjumlahan dari B2, C2, D2, dan seterusnya sampai H2. Ini cara yang pertama. Jadi kita bisa melakukan penjumlahan data dengan menggunakan tanda tambah, tanda plus gitu. Nah, untuk yang lain ya kalian tinggal copy aja. Cara mengcopy rumus adalah tinggal menekan nih kotak kecil yang ada di kanan bawah ya. Kita tekan, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, ini sudah tercopy rumus yang tadi kalian input ke baris-baris yang lain seperti itu. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua seperti apa? Kita coba, gua undo dulu, kita hilangkan ya. Nah, seperti ini. Jadi cara yang kedua ini akan sangat membantu kalau misalkan kalian itu ingin menjumlahkan data yang mungkin lokasinya itu nggak berurutan. Nggak berurutan artinya nggak persis ada di sampingnya atau nggak persis ada di bawahnya. Contoh, misalkan di sini kita cuma mau menambahkan penjualan Eva Putri untuk Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Nah, gimana caranya? Jadi kalian bisa sama seperti tadi ya, sama dengan ya, oke, seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus sum. Jadi kalau kalian mau menjumlahkan bisa pakai rumus sum gitu ya. Sama dengan sum, buka kurung. Nah, kemudian di sini kalian tinggal pilih aja data-data mana yang ingin dijumlahkan ya. Jadi kalau misalkan mau Senin sampai Minggu itu bisa sebetulnya. Senin kayak tadi ya caranya. Kemudian kalau di gua pakai koma, di kalian bisa dicek apakah pakai koma atau titik koma, tergantung. Jadi kalau di gua pakai koma, maka koma gua klik lagi C2-nya, koma, D2, koma, E2 dan seterusnya. Atau kalian juga bisa menekan kontrol. Jadi kalau kontrol kemudian kalian tekan, misalkan tekan F2 seperti ini, kemudian kontrolnya masih ditekan ya, tekan G2, H2, dia melanjutkan cara pengetikan rumus yang seperti tadi gitu. Nah, ini kalau ditutup kurung di enter, ini angkanya sama persis ya dengan yang tadi kita tambahkan secara manual sebetulnya. Nah, cara menjumlahkan data seperti ini akan sangat membantu kayak tadi. Kalau misalkan kalian ingin menjumlahkan hanya Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Jadi kalian bisa ulang lagi sama dengan sum, buka kurung, kemudian kalian tinggal tekan kontrolnya ya, ini cara yang paling mudah, tekan kontrolnya, kemudian klik aja sel mana yang ingin dijumlahkan. Misalkan Senin, Rabu,
Jumat, dan Minggu. Nah, udah jadi. Jadi ya sama dengan sum buka kurung B2, D2, F2, H2 tanpa perlu kalian ketik manual seperti yang tadi gue share di cara pertama gitu. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, di sini langsung muncul angkanya 2075, memang lebih rendah ya dibandingkan yang tadi, seperti itu. Tapi ini adalah cara yang mudah gitu. Maksudnya ya lebih rendah memang karena kita nggak menjumlahkan semua harinya, hanya beberapa hari aja gitu. Berikutnya cara ketiga, ini cara yang menurut gue paling sering digunakan ya. Dimana misalkan kayak tadi kita mau menjumlahkan dari hari Senin hingga hari Minggu, maka kalian bisa menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung seperti ini. Oke. Kemudian kalian tinggal blok aja data mana yang ingin dijumlahkan. Jadi kalau misalkan Senin sampai Minggu berurutan dari B2 hingga H2, ya udah tinggal klik B2, tekan, jangan dilepas mouse-nya, kemudian geser mouse-nya hingga mengcover H2. Jadi nanti bentuk rumusnya akan seperti ini. Sama dengan sum buka kurung B2 titik 2 H2. Tutup kurung, tambahkan. Jadi B2 titik 2 H2 itu artinya jumlahkan dari B2 sampai ke H2. Oke? Nah, ini kalau di enter, nah ini muncul ya. Angkanya sama ya seperti yang tadi pertama ketika kita jumlahkan 7 hari. Dan sama, kalian juga bisa menjumlahkan misalkan semua tabel ini dengan cara sama dengan sum buka kurung, ya udah tekan dari B2 ya. Nah, ini lihat ya, semuanya keblok. Jadi kalau warnanya biru itu artinya keblok. Nah, dalam rumus ini sama dengan sum buka kurung B2 titik 2 H25 tutup kurung. Ini artinya kalian akan menjumlahkan data dari sel yang ada di B2 hingga data yang ada di sel H25 seperti itu. Kalau di enter nilainya 81.000 karena kita jumlahkan untuk semua sales dan semua hari. Itu adalah cara menjumlahkan atau cara menggunakan rumus sum di mana kalian tinggal blok aja sel mana yang ingin dijumlahkan. Kalau berurutan maka tinggal klik di sel yang paling kiri atas kemudian tinggal tarik ke kanan atau ke kanan bawah. Gitu, gampang banget ya. Cara yang keempat adalah dengan menggunakan yang namanya adalah AutoSum gitu. Nah, AutoSum ini adalah satu fitur, satu comment button di Excel, ada di Home tab juga. Mungkin kalian sering lihat tapi jarang pakai. Nah, di sini AutoSum bisa dipakai juga untuk menjumlahkan data tanpa perlu mengetikkan rumus sum. Kalau tadi kan di cara kedua dan cara ketiga kita mengetikkan rumus sum gitu ya. Nah, di sini itu nggak perlu, teman-teman. Jadi, caranya adalah, nah, misalkan kita mau menjumlahkan di sel I2 ya. Di sini, teman-teman tinggal klik aja di tab Home. Di sini ada yang namanya AutoSum. Tinggal diklik aja nih AutoSum. Ya, diklik. Nah, dia langsung mencoba mencari pola dari data yang persis ada di samping atau ada di atas dari sel yang tadi kita berikan AutoSum. Nah, di sini dia langsung membaca, oh, sepertinya kemungkinan besar user Excel-nya, dalam hal ini adalah kita, ingin menjumlahkan data dari B2 hingga H2. Dan kalau misalkan ini benar, kalian tinggal tekan aja Enter. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu adalah cara yang mudah kalau misalkan kalian nggak mau mengetikkan rumus sum. Dan untuk yang lain tinggal ditarik lagi aja ke bawah seperti tadi. Maka dia langsung muncul gitu. Ya, dan sama juga seperti ini, misalkan total per hari, kalian mau jumlahkan dari atas ke bawah, kita coba pakai AutoSum lagi, kita klik AutoSum-nya. Nah, ya, langsung ya, muncul gitu, B2 hingga B25. Ini kalau diklik Enter, udah deh muncul 11.000 dan kita tinggal tarik aja ke samping maka dia akan muncul semua gitu. Jadi ini cara cepatnya ya dengan menggunakan AutoSum bukan dengan mengetikkan secara manual rumus sumnya. Oke, dan cara yang terakhir adalah cara yang paling cepat gitu ya. Ini nggak semua orang tahu dan gue pengen share caranya. Ini satu tips kalau misalkan kalian punya data yang mirip seperti ini kemudian kalian ingin menjumlahkan di bawah gitu ya untuk masing-masing kolom dan juga di samping untuk masing-masing baris. Ini gue hapus dulu data yang tadi. Nah, jadi misalkan kalian punya data kayak gini dan kalian ingin menjumlahkan tadi ya, di sel yang warnanya hijau ini. Nah, cara yang paling cepat adalah dengan menggunakan shortcut. Shortcut ini adalah shortcutnya AutoSum sebetulnya, yaitu Alt sama dengan. Oke, jadi caranya adalah kalian klik dulu nih sel pertama atau sel yang ingin kalian berikan angka totalnya atau sumnya gitu ya. Nah, kemudian kalian blok aja sampai ke ujung dengan menekan Shift. Jadi Shift-nya ditekan, oke. Shift-nya ditekan, kemudian kalian tinggal klik aja sel yang paling ujung, dalam hal ini adalah I26, seperti ini. Nah, ini kalau jadi abu-abu artinya dari sel yang pertama hingga sel yang terakhir itu udah keblok, ya. Kemudian, ganti, sekarang kalian tekan Ctrl, dan kalian blok dari I2 hingga I25, seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya nanti ya. Yang pertama tadi, Shift untuk memblok dari B26 hingga I26, kemudian ganti, kalian tekan Ctrl dari I2 hingga I25.
Oke, kalau udah, kalian tinggal tekan Alt sama dengan berbarengan. Nah, langsung muncul ya. Jadi ini adalah cara yang paling cepat dengan menggunakan shortcut, yaitu Alt sama dengan. Shortcut ini gunanya untuk mengaktifkan juga tadi sama menu auto sum gitu ya. Jadi kalian nggak perlu ngetik rumus sumnya, kalian nggak perlu ngeklik auto sumnya, tinggal menekan seperti tadi, Alt sama dengan, jadi langsung dalam waktu 1 detik gitu. Jadi semoga tips ini membantu buat kalian yang sering banget gitu ya ngejumlahin data dalam kerjaan kalian. Oke, segitu aja video dari gua hari ini. Semoga kalian terbantu, semoga kalian dapat manfaat dari konten ini. Kalau kalian suka silahkan like, nggak suka silahkan dislike. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian nggak mau ketinggalan konten-konten kayak gini, silahkan subscribe buat nontonin konten yang lainnya. Oke, segitu aja dari gue Igna. Thank you semuanya. Have a good day. Bye-bye.